Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Belajar Jadi Guru Hebat, Guru Profesional. Baik anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, berkah selalu. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Adapun kompetensi dasar ini untuk kurikulum 2013 masih ya. Menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Untuk KD 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silahkan amati gambar berikut ya. Ini saya ada beberapa gambar ya, kalian sudah tahu ya. Di sini ada gunting, ada ini ya, tas yang ada rodanya, kemudian ada mainan anak-anak, dan ada ini ya untuk mengambil air ya. Nah, buatlah pertanyaan berdasarkan gambar di atas. Silahkan anak-anak, silahkan dari gambar ini buat pertanyaan yang kalian ingin tanyakan. Oke, dibuat ya. Selanjutnya lakukan pengamatan terhadap lakukan pengamatan terhadap berbagai macam aktivitas yang sering dilakukan oleh orang-orang di sekitarmu. Tuliskan hasil pengamatan kelompok sesuai tabel yang disediakan. Ngomongnya belibet ya. Kegiatan yang pertama, memotong kertas. Alat bantu yang digunakan apa? Di situ ada ya, alat pemotong kertas jenis pesawat, dia termasuk tuas jenis kedua. Sampai ke yang nomor 5 ya. Kemudian kalian tambahkan sendiri ada kegiatan yang biasa dilakukan, kemudian alat bantu yang digunakan, kemudian kalian kategorikan itu termasuk jenis pesawat sederhana yang keberapa. Adapun konsep pesawat sederhana, pesawat maksudnya gini ya, setiap alat yang berguna untuk memudahkan pekerjaan manusia. Tujuan menggunakan pesawat sederhana, maksudnya pesawat sederhana ya sini, melipat gandakan gaya, kemampuan kita, mengubah arah gaya yang kita lakukan, menempuh jarak yang lebih jauh atau memperbesar kecepatan. Nah, jenis-jenis pesawat sederhana ini ada tuh 2, 3, 4 ya. Ada tuas, bidang miring, katrol, dan roda. Tuas atau yang sering disebut pengukit adalah batang yang digunakan untuk mengukit. Terdapat 3 komponen ya pada tuas, yaitu titik tumpu, kuasa, beban. Titik tumpu ini suatu titik di mana tuas bertumpu. Nah, seperti di gambar ya, itu titik tumpunya di tengah ya. Kuasa gaya yang bekerja pada tuas. Beban adalah berat benda, seperti yang dilihat untuk jungkat-jungkit mainan anak-anak itu ya. Adapun penggolongan pengukit atau tuas berdasarkan posisi dari kuasa, beban, dan titik tumpu, maka tuas digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1 titik tumpu di tengah, golongan 2 beban di tengah, golongan 3 kuasa di tengah. Nah, ini ada macam-macam ya anak-anak ya. Ini titik tumpu di tengah ya, ini B itu beban, titik tumpunya di tengah, kuasanya ya itu ya. Nah, ini ada juga ya macam-macam ya, semua alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, itu tuas yang golongan yang kedua ya. Nah, dilihat ya, bebannya ada di tengah ya. Nah, ini ya, titik tumpunya ada di depan, ada beban dan ada kuasa. Itu ya, ini banyak sekali macam-macam contohnya. Yang golongan ketiga, titik tumpunya yang ini ya. Kemudian ada kuasa, ada beban. Kemudian bidang miring, permukaan datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung lainnya. Contoh jalan pegunungan, papan seluncur. Nah, ini ya bidang miring ya, kelok-kelok itu ya. Nah, mempermudah pekerjaan manusia juga, memindahkan benda yang ada di bawah menggunakan papan seluncur ya, bidang miring ya, konsep bidang miring. Alat-alat yang mempergunakan prinsip bidang miring ini contohnya ya, ada kapak, ada pisau, ya ada obeng, gitu ya. Dan kita ke katrol, suatu roda yang berputar pada porosnya, biasanya digunakan bersama-sama dengan rantai atau tali, digunakan untuk menarik benda. Macam-macam katrol ada 3, katrol tetap, katrol bebas, katrol majemuk. Nah, ini untuk katrol tetap, katrol yang posisinya tidak berubah karena dipasang pada suatu tempat, itu ya, untuk mengambil air itu ya. Katrol bebas, katrol yang posisinya selalu berubah karena tidak ditempatkan di suatu tempat, jadi bisa berpindah-pindah. Ini katrol majemuk, lebih dari 1 katrol ya. Oke. Kemudian roda berporos. Roda berporos adalah pesawat sederhana yang memakai roda dan mempunyai poros tempat berputarnya roda. Contoh penggunaan roda berporos adalah pada roda sepeda atau roda bergigi pada sepeda. Kemudian prinsip pesawat sederhana berlaku pada sistem gerak manusia, yaitu pada kerja otot, tulang,
dan tulang ketika mengangkat beban, menengadah kepala, kaki, jinjit, dan kegiatan lainnya. Prinsip yang berlaku pada berbagai gerak tersebut pada umumnya menggunakan prinsip pengungkit. Ini ada kuis ya, silakan dikerjakan. Ada banyak sekali contoh pesawat sederhana yang ada di sekitar kita. Ini gunting, pisau, tangga, katrol yang terpasang pada tiang bendera, cekruk, staples, gear sepeda, dongkrak. Kemudian kalian tentukan ya, termasuk yang mana yang sudah disebutkan. Itu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye.